saya Edi Freza, Kepala Basarnas kelas A Kupang. Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol sejenak dengan Pak Ishak Nuka. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Banyak hal yang bisa kita ngobrolkan untuk pagi hari ini, antaranya terkait dengan rencana strategis rencana nasional dari pengembangan Labuan Bajo sebagai daerah destinasi prioritas. Kaitannya dengan kesiapan Labuan Bajo dan juga adanya rencana dari Basarnas yang akan menempatkan 2 unit helikopter di Labuan Bajo. Persiapan dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana untuk kesiapan? Baik, ini selaku Basarnas Kupang, kita di Dinas Perhubungan Provinsi NTT terkait dukungan terhadap Labuan Bajo sebagai prioritas unggulan atau prioritas premium. Itu pertama, kita mendukung pembangunan pelabuhan kargo di Waikalambu untuk memindahkan kapal-kapal kargo dari pelabuhan Labuan Bajo yang sekarang itu ke lokasi yang baru, lokasi Waikalambu. Kita mendukung dalam bentuk pembebasan lahan bersama dengan kemudian proses-proses perizinan. Kita bantu teman-teman kita dari pihak Pelindo 3 dan juga pihak rekaman yang saat ini bekerja, yaitu dari Rakas Adipraya dan juga dari satunya saya lupa itu. Tapi intinya bahwa sampai dengan sekarang pekerjaan itu sudah sebesar kurang lebih 30%. Targetnya Desember ini harus selesai dan kita percaya Desember ini pelabuhan kargo untuk mengganti pelabuhan kargo di Labuan Bajo itu sampai Desember bisa selesai. Nah, di samping itu kita juga mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Basarnas Nasional. Dalam hal ini nanti penyiapan tempat sandar bagi kapal laut milik Basarnas. Saat ini kapal laut milik Basarnas itu masih bersandar pada pelabuhan laut Labuan Bajo. Tapi kedepannya sudah kita rencanakan kapal Basarnas maupun kapal-kapal negara lainnya akan kita siapkan tempat tersendiri supaya kapal-kapal negara itu punya tempat bersandar yang representatif dan layak. Nah, kemudian juga sudah direncanakan untuk membangun shelter maupun helipad untuk rencana 2 buah helikopter dari Basarnas yang nanti ditempatkan di Labuan Bajo. Saat ini sedang proses MOU dan kita harapkan MOU ini dalam pekan-pekan mendatang ini bisa segera dituntaskan antara Pemprov dengan pihak Basarnas pun jika memang harus melibatkan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Nah, inilah kurang lebih hal-hal yang kita dukung. Dan memang sebetulnya kita sangat antusias dan gembira menerima bahwa memang ada kehadiran Basarnas di Labuan Bajo. Ini penting sekali, penting sekali. Kan kita tahu daerah pariwisata dengan jumlah pengunjung yang begitu banyak, daerah-daerah yang ya tidak semua daerah dalam arti kata ramah terhadap pengunjung wisata, terutama soal ini kan wisata alam, wisata karena itu wisata bahari, wisata bahari ada komodonya, karena itu memang kehadiran teman-teman dari Basarnas dengan armadanya baik kapal laut maupun helikopter ini memang sangat diharapkan kehadirannya. Jadi sinergitas kemitraan antara Basarnas yang di pusat dengan pemerintah daerah khusus yang di provinsi. Nah, secara teknis ini diturunkan ke Dinas Perhubungan dan juga dengan Basarnas Kupang dan Basarnas Mobil. Kemitraan ini bisa berjalan dengan baik.
bagaimana kita menerjemahkan secara teknis apa yang menjadi skala prioritas di dalam pengembangan. Mengingat kalau terkait dengan MOU, sampai sejauh ini kira-kira ada kendala di mana Pak? Buat MOU ini belum bisa selesai. Baik, jadi ini karena oleh teman-teman di Biro Kerjasama memandang perlu untuk melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara. Tadinya MOU ini hanya melibatkan antara pemerintah provinsi langsung dengan Basarnas, begitu. Karena melibatkan lagi pihak ketiga, maka memang harus dikomunikasikan ulang. Kalau tidak dikomunikasikan lagi dengan pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Namun saya memastikan bahwa sebenarnya komunikasi ini antara kami Dinas Perhubungan dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara itu semua sudah ada komunikasi, baik lisan maupun terakhir kita lewat surat. Pada intinya Dirjen Perhubungan Udara itu tidak mempermasalahkan, karena itu sudah kita buktikan dengan sudah ada izin paling tidak secara lisan dari Kepala Bandara Komodo untuk sama-sama kita pergi lihat lokasi. Sudah ditunjuk lokasinya, sekian ukurannya, kan tinggal kita membangun. Kira-kira seperti itu. Ini rencana kalau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah provinsi direncanakan akan dibangun di 2021. Direncanakan kita bangun di 2021. Sehingga seandainya 2021 sudah bisa dilaksanakan anggap saja satu semester, berarti di semester kedua tahun 2021 maka penempatan armada, penempatan personil itu sudah bisa sudah bisa optimal. Karena saya pikir begini Pak Besar Suka, karena 2023 Labuan Bajo itu sebagai tuan rumah, sudah ditetapkan sebagai tuan rumah KTT negara-negara G20. Nah, makanya kehadiran Basarnas harus lebih awal. Nah, jangan sampai berbarengan. Nah, kan sehingga tidak menguasai Medan. Nah, Penguasaan Medan itu harus lebih awal. Kan ini melibatkan negara-negara besar kan. Jadi saya kira dan kehadiran Basarnas di tahun 2021 itu menurut saya momen yang pas untuk persiapan G20 maupun hal-hal lainnya terkait dengan Labuan Bajo sebagai pariwisata premium. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana tanpa ada kendala, tanpa ada rintangan, sehingga rencana yang menjadi strategis dan kegiatan nasional ini bisa kita optimalkan sesuai dengan rencana dalam waktu yang. Oke, sekarang kita beralih ke topik hal yang lebih ringan. Kayaknya berat sekali ini. Kemarin kita merujuk ke kejadian bulan Juli kemarin. Betul. Waktu terjadi komunikasi 25 mengalami tenggelam dengan jumlah BOP total terakhir adalah 29 orang, di mana 19 berhasil ditemukan selamat, kemudian 4 orang meninggal dunia dan 6 orang dinyatakan hilang. Sampai saat ini belum ada informasi tambahan terkait dengan pertemuan dari 6 orang tersebut. Nah, selama pelaksanaan kegiatan 7 hari, saya selaku Kepala Basarnas sangat merasa terdukung dari Dinas Perhubungan. Walaupun secara fisik Pak Ishak hanya 3 kali mendampingi saya di lapangan, tetapi secara otoritas Pak Ishak sudah membantu saya selama 6 hari penuh melalui PTD Munich Air, di mana 5 hari dilaksanakan pencarian dengan menggunakan fixed dan 1 hari menggunakan referring. Ini merupakan prestasi yang luar biasa kalau menurut saya, karena sinergitas di antara Basarnas dengan pemerintah daerah itu pastinya teruji pada saat kondisi-kondisi yang membutuhkan kerja nyata, dan itu sudah terbukti. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mendengar
bagaimana pandangan dari Pak Ishak sendiri terkait dengan kegiatan nominal pencarian Dinas Tenas dan tujuan. Pertama, kita ucapkan bela sungkawa duka cita terhadap keluarga korban yang meninggal maupun yang sudah kita usahakan upayakan, terutama dari Basarnas Kupang untuk menemukan, mungkin tidak menemukan jenazah. Kita ucapkan duka cita kita karena mereka yang meninggal itu dan imbang yang bisa ditangani. Amin. Nah, terkait kejadian kegiatan itu sendiri, terus terang luar biasa. Basarnas Kupang. Jadi saat begitu mendapat pemberitahuan adanya informasi dari kejadian itu, kita ikuti Basarnas langsung segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Kita ikuti dan kita dari Disu, kita berpikir ini kan kejadian di laut yang berkaitan dengan angkutan pelayaran. Ya. Itu kita tidak lihat dia sebagai ikan atau nelayan, tapi kita lihat ini manusia. Kejadiannya di laut, alat angkutnya ada perahu. Nah, berarti kita juga terpanggil untuk apa yang bisa kita berikan kira-kira untuk mendukung kerja-kerja giat dari teman-teman Basarnas yang memang punya tupoksi khusus untuk itu, pertolongan dan pencarian. Kejadian ini saya melihat pertama teman-teman satu tangguh yang cepat. Nah, mereka tidak kenal soal waktu. Ya, maksudnya kerja 24 jam gitu, pagi malam sampai betul-betul memang sesuai dengan tupoksinya apa ketentuannya, berapa hari, 7 hari atau 9 hari. Nah, kan begitu. Jadi itu yang kita ikuti betul. Nah, walaupun secara fisik mungkin kehadiran kita minim di sana, tapi informasi kita ikuti terus dan masih kita ikuti. Sehingga apa-apa yang barangkali bisa kita buat, misalnya dari sisi regulasi. Betul. Ini dikatakan ini kapal ikan yang memang digunakan karena ada acara keluarga. Nah, hal-hal semacam ini tentu kita akan kerjasama dengan dinas perikanan, kerjasama dengan SOP, bagaimana terhadap hal-hal begini, bagaimana peringatan ini terkait dengan kondisi cuaca, siapa yang harusnya mengeluarkan izin ataupun tidak mengeluarkan izin. Nah, ini dari kejadian ini kemudian kita belajar untuk lebih meningkatkan kewaspadaan koordinasi dan sekira gitu. Jadi pengalaman ini tentu sebagai pengalaman yang sangat berharga. Sama. Nah, salah satu juga bentuk evaluasi untuk kita selaku bagian dari pemerintah untuk mulai merapikan ataupun memperbaiki tata cara, kemudian prosedur dan sebagainya, termasuk juga sistem pengendalian dan sistem pengawasan kegiatan operasi SAR, tetapi di dalamnya masuk dinas sosial untuk memberikan tindak lanjut dari keluarga korban, kemudian dari cuaca juga memberikan dukungan kondisi yang menjelaskan kepada masyarakat kenapa kegiatan itu dihentikan setelah sekian lama, kemudian dari pihak dinas perhubungan selaku induk pengelola di wilayah perairan tersebut juga sudah memberikan petunjuk-petunjuk terkait dengan operasional baik dari legal aspeknya sampai ke rambu-rambu terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Dan itu bisa dipahami oleh keluarga, masyarakat. Tidak ada sedikit pun yang menolak ataupun menyanggah. Semua bisa menerima dengan baik. Karena kita juga saat itu mendatangkan dari pihak gereja untuk closing, mendoakan juga, sehingga dari berbagai elemen kita kumpulkan untuk ini adalah kejadian bukan hanya satu atau dua institusi saja, tapi ini adalah kejadian kemanusiaan. Nah, saya kalau sebenarnya jadi dengan kejadian seperti ini,
Sebenarnya masyarakat juga kita sadarkan betul soal hak-haknya dia. Iya. Sebenarnya dia tidak memenuhi hak, misalnya urusan santunan, katakanlah begitu kan. Sekiranya dia tahu bahwa yang dia gunakan ini bukan sarana yang sesuai dengan regulasi, ya itu resiko. Iya. Dia harus berani terima. Mungkin hal-hal seperti itu kemudian dia menganggap ya ini kesalahan, sudah nasib saya karena kesalahan sendiri. Dan saya sebetulnya ini mungkin sudah terlalu cepat harapannya. Yang dari kejadian kayak begini ada pelibatan unsur sosial, perhubungan, badan bencana. Ya kalau saya memang sudah tupoksi dia utama, mungkin pada saat bikin lagi kegiatan seperti saya pernah dengar sebelumnya juga sudah pernah ada kegiatan itu simulasi atau apa begitu yang melibatkan lagi semua. Kalau kejadian kemarin anggap saja itu latihan yang sebenarnya. Nah mungkin seperti itu perlu lagi dibangkitkan atau dirutinkan apakah setahun sekali gitu. Kalau kami setiap tahun ada agenda kegiatan itu namanya latihan SAR daerah. Latihan SAR daerah tahun ini pun juga akan diadakan di tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada 3 hari kegiatan dengan DIPA yang ada di kantor Sakupal, 3 hari dana DIPA dari kantor pusat Direktorat Kesiapsiagaan. Namun dikarenakan pandemi ini ada regulasi yang harus ditetapkan. Saya kemarin sudah menyiapkan 65 personil dari Basarnas untuk ikut kegiatan, tapi dipangkas. Tidak boleh lebih dari 25 orang. Karena melihat status yang ada di Kupang ini kan dengan 367 satu provinsi kejadian ini yang terindikasi positif ini mulai masuk ke status antara kuning dan merah. Maksudnya ya sudah merah. Nah, artinya kuning saja itu 50%. Kalau dia masuk status merah itu 25 bahkan sampai di tidak boleh dilaksanakan karena dia akan mengumpulkan massa. Nah, karena kita masih masuk dalam zona belum sampai merah total, makanya masih dikasih kesempatan 25 orang untuk melaksanakan kegiatan. Tapi saya belum bisa memastikan untuk teman-teman di luar dari institusi Basarnas untuk terlibat di situ. Mungkin yang bisa saya berikan opsi adalah 1 orang setiap institusi akan saya ambil sebagai observer. Saya kira observer, jadi dia tidak langsung dengan kegiatan, tapi dia bisa melihat, dia bisa memberikan catatan. Setuju. Memberikan catatan dan rekomendasi. Artinya pelibatan dari institusi samping dari Basarnas sendiri tetap kita libatkan karena disebutnya latihan SAR daerah. Artinya bukan latihan SAR yang mutlak orang Basarnas semua di dalamnya, tapi harus ada kemitraan. Karena yang kita bangun ini adalah SAR secara hegemoni, SAR secara institusi yang bergerak tidak hanya satu saja, tapi kita satu kayak one for all for one, ya seperti masketir gitu ya. Dimana kita sama-sama kan apa? Satu pekerjaan apabila kita kerjakan secara bersama-sama tidak akan terlihat berat. Tapi kalau pekerjaannya ini dikerjakan sendiri-sendiri, makanya kadang-kadang kalau kita bekerja sendiri kita tidak akan pernah tahu kekurangan kita seperti apa. Jadi jangan sampai nanti kita bikin acara sendiri, kita laksanakan sendiri, kita evaluasi sendiri, kita tepuk tangan sendiri. Karena tidak ada yang melihat. Iya, benar. Tapi dengan bekerja sama ini kita akan melihat di mana sih ternyata ada celah-celah, ada gap, ada lubang yang tidak buat kalau kita menjadi satu. Tapi opsi yang tadi saya setuju. Karena kaitan dengan pandemi COVID, saya kira sebagai observer, sehingga hal-hal yang seperti tadi itu begitu ada kejadian ini sudah dengan otomatis dan sudah harus begitu harus ada kerjasama yang bagus, koordinasi, saling memberi informasi, ya pertemanan, ya baik mau kedinasan tidak kedinasan, ini manfaatnya banyak. Iya. Ini kalian punya pimpinan ini memang mantap, ya gitu. Jadi orangnya komunikatif, itu satu. Ya, Pak ini orangnya sangat komunikatif dan enak itu bergaul. Nah, itu jadi kan ini penting karena kalau tidak seperti begitu mungkin masih pikir
atau sungkan atau kaku. Nah, tapi saya rata-rata kalau teman-teman yang sifatnya vertikal ini di sini, yang di NTT ini, dalam pandangan saya semua bagus. Nah, bagus mereka. Jadi kita bangun komunikasi apa tuh cepat, enak. Hampir seluruh NTT. Jadi ya sudah saya bilang, saya ini ya karena penugasan ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Tapi di luar itu adalah kita tambah teman. Nah gitu, tambah teman kan. Kalau kemana-mana kan tidak susah. Betul kan? Gitu. Yang kita cari saudara. Ada teman rasa saudara. Iya. Iya. Terus kemudian ada saudara rasa teman. Iya. Artinya apa? Secara biologis dia terhubung dengan gen yang sama, Ya. tapi hubungannya seperti teman. Ya. Jarang-jarang loh saudara atau teman. Betul. Tapi yang paling banyak adalah teman rasa saudara. Teman rasa saudara itu ya. Nah, terkait dengan hal ini, dalam kesempatan ini juga kami ingin memberikan apresiasi kepada Pak Isar Muka selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah apresiasi piagam penghargaan yang kami berikan kepada Kepala Dinas atas partisipasi dan bantuannya dalam mendukung operasi SAR terhadap terjadinya musibah KMKC 25 pada tanggal 5 sampai 11 Juli 2020. Ini ya, ini masih banyak kekurangan, tapi ini luar biasa nih, perhubungan sudah dapat ini satu penghargaan ini. Salam untuk pimpinan di pusat, Pak Basarnas pusat, dan juga Pak Deputi yang saya kenal, teman-teman Basarnas lainnya di Maumere yang juga kita kenal, kita bangun komunikasi. Kemudian Pak, siapa lagi yang kemarin di Labuan Bajo nih? Pak Barokna. Pak Barokna, itu salam juga, sampaikan salam. Terima kasih banyak atas nama pemerintah Provinsi NTT, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Kita berterima kasih, kita menerima penghargaan ini untuk lebih meningkatkan kerjasama kita, meningkatkan kinerja kita, terutama dalam membantu Basarnas dalam kegiatan pertolongan dan pencarian. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dengan